أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla ini kita selalu memuji Allah Azza wa Jalla terhadap nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tak terhingga. Memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap nafas kita. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak. Nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa kita nilai dengan apapun. Bahkan tidak akan pernah kita bisa beli kepada siapapun, dari siapapun. Oleh karena itu karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, nikmat iman, nikmat Islam. Kita masih bisa bernafas dengan iman, bernafas dengan Islam, selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Masih berada di dalam fitrah kita, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan iman. Kemudian kita tunjukkan dengan sujud kita, tunjukkan dengan ibadah kita. Kita memposisikan diri kita sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah, salat maghrib telah kita laksanakan. Semoga apa yang telah kita lakukan dari rangkaian ibadah maghrib tadi, mulai dari salat kita, kemudian zikir kita, doa kita, istighfar kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal yang akan memberatkan timbangan kita di hari kiamat nanti, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan yang seharusnya kita hadirkan di setiap kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan yang sangat luar biasa, kita ucapkan alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Karena berapa banyak pada detik ini, kesempatan ini, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai masa hidupnya. Tidak ada lagi kesempatan baginya untuk menambah amalnya. Dan kita mendapatkan kenikmatan kesempatan bisa hadir di pengajian yang mulia ini, menambah iman kita, menambah kesungguhan kita, semangat kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang merenungi kehidupan yang telah kita lalui, kemudian menyusun rencana apa yang akan kita lakukan untuk esok dan kemudiannya, sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain semua itu rasa syukur yang kita lakukan untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, saksikanlah apa yang kami lakukan pada maghrib kali ini. Ya Allah, saksikanlah apa yang kami lakukan pada maghrib ini, ya Allah. Halakah yang dicinta oleh Rasulmu, halakahnya Rasulullah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halakahnya para ulama, halakah yang engkau cintai dan dicinta oleh ahli langit. Semoga kami semua mendapatkan syafaat dan ampunanmu di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, khatimul anbiya, sayyidul mursalin. Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Oleh karena itulah kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Allah Subhanahu wa taala selalu bersalawat kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutinitas kita di setiap malam Ahad, hari Sabtu. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah masuk dalam pembahasan tentang tauhid, makna la ilaha
Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ada 7 syarat di dalam kalimat la ilaha illallah. Apabila kita sebagai seorang muslim yang mengungkapkan, yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita harus memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengetahui. Kita mengetahui apa yang kita ucapkan, kita mengetahui apa yang kita ungkapkan, yang kita ikrarkan, yang kita tetapkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Termasuk pembahasan yang sebelumnya di dalam kaitannya dengan ilmu ini. Makna la ilaha illallah itu apa? La ilaha illallah memiliki 2 makna yang sangat agung. Yang pertama adalah nafiyun. La ilaha, tidak ada ilah. Kita menafikan, kita meniadakan, tidak ada ilah di permukaan bumi ini. Tidak ada yang menciptakan permukaan bumi ini dan segala isinya. Tidak ada yang memberikan rezeki kepada kita. Tidak ada yang berhak kita ibadah kepadanya. Illallah al-itsbat. Jadi 2 ketahui di dalam kalimat la ilaha illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kalau seandainya kita masih yakin ada yang menciptakan selain Allah dari bumi dan apa yang ada di dalamnya ini, maka berarti kita belum memiliki konsekuensi, memiliki pengetahuan terhadap kalimat la ilaha illallah. Kita harus betul-betul mengetahui dengan pengetahuan yang illallah. Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kita di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita sudah paham betul kita meniadakan ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang namanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita sembah selainnya. Kita menetapkan yang wajib kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha membalas terhadap ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki surga dan neraka. Inilah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat yang keduanya adalah kita jelaskan dulu al-yaqin. Jadi ternyata pengetahuan yang kita miliki tadi harus kita hadirkan di dalam hati kita, keyakinan kita bahwasanya Allah betul-betul ada. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Maka oleh karena itulah hanya kepada Allah kita sujud dan ibadah. Kita yakin akan hal itu dengan keyakinan yang utuh. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Quran surat Al-Zukhruf ayat 86, "Wa la yamliku alladziina yad'uuna min dunihi asy-syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dapat memberikan syafaat kepada mereka kecuali apa yang mereka saksikan dengan hak. Apa itu? Tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Mereka menyaksikan tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum ya'lamun. Dan kesaksiannya itu adalah berdasarkan ilmu dan keyakinan di dalam hatinya. Keyakinan di dalam hatinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan yang kemudian didasari ilmu yang kuat tadi sangatlah perlu kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, jadi pembahasan tentang masalah tauhid ini jarang sekali sekarang dibahas. Fikih saja, fikih toharo, fikih haji, fikih zakat sudah banyak dibahas. Tapi tentang tauhid ini yang akan mengingatkan
kita yang telah lahir ini, kita telah mengatakan qalu bala, betul ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Syahidna, kami menyaksikan. Ayo wahai kaum muslimin, kesaksian yang kita milih, yang telah kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim ibu kita masing-masing sebelum Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita di dunia ini, kita terus jaga. Kita terus pupuk dan kembangkan Allah yang telah menjadi Rabb kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang berhak kita sembah. Lalu kenapa kita harus melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus menggantungkan kehidupan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak berhak wahai kaum muslimin. Kalau seandainya kita meleset, apalagi melesetnya jauh, wal'iyazubillah, ketika sakit atau ingin rezeki, malah datangnya, mohon maaf, ke dukun. Mbah dukun, anak saya sakit, bagaimana ini? Dikasih jampi-jampi berdasarkan ilmu hitam mereka, wal'iyazubillah, yang itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaan bagi manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda kita mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, tolong dua syarat tadi kita ingat betul, harus ilmu. Kemudian ilmu itu kita yakini di dalam jiwa kita. Oleh karena itulah menghadiri majelis seperti ini akan bisa menambah ilmu kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Kaso akan memberikan catatan. Ternyata di dalam mengungkapkan kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya kita ikrarkan, kita akui dengan lisan saja, tapi harus dengan perbuatan. Kalau hanya dengan lisan, orang-orang musyrik juga mengakui, orang-orang kafir juga mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit ini. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allahu. Kalaulah kalian menanyakan kepada orang-orang kafir itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengungkap, kami tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali liyuqarribuna ila Allahi zulfa, hanya untuk mendekatkan kami saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala langsung membantah. Apa-apa yang mereka sembah itu adalah la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak memberi mudarat. Wahai matahari, wahai api, dewa-dewa mereka, patung-patung mereka, tuhan-tuhan mereka, mereka minta kepadanya, tapi ternyata mereka pun adalah makhluk mati, benda mati yang tidak bisa bermanfaat atau memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Subhanallah, Allah yang langsung menyaksikan itu. Allah yang langsung menyaksikan. Makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, madoa saya, doa pada nahu kahir sungkai itu Allah Subhanahu wa taala. Madoa saya nahu langsung saya kabulkan. Ud'uni fastajib lakum. Wa fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Subhanallah. Ini adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Lalu kenapa kita harus minta kepada kuburan? Kenapa kita harus minta menggunakan sesajen? Kenapa kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini tidak berguna wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu resiko kita, konsekuensi kita ketika mengungkapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita harus memiliki ilmu tadi. Ayo kita memiliki ilmu dan keyakinan yang utuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika sakit, ayo yakinlah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan wasilah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya membaca ayat. Mana bagian yang sakit? Oh, tangan. Kita sentuh dengan tangan kita. Kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Insya Allah sampai akhir ayat, sakit itu nanti akan hilang. Sakit itu nanti akan hilang. Karena setan itu dalam hadis Rasulullah SAW akan mengalir beserta mengalirnya darah. Dia akan mempermainkan aliran darah kita. Kalau mau kita sakit jantung, dia akan pencet darahnya menuju ke jantung atau ke paru-paru atau kemana saja, sehingga kita merasa sakit. Dan itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika hal itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada siapa kita minta kesembuhan? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita sakit tadi. Allah Maha memberikan izin juga kepada kita untuk segera disembuhkan Allah Azza wa Jalla dengan izinnya, dan kita menggunakan wasilah Allah Azza wa Jalla secara langsung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-qabul, kita menerima. Menerima apa wahai kaum muslimin? Menerima ilmu tadi dengan keyakinan yang utuh tadi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada ilah kecuali saya, maka sembahlah saya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan? Kita terima. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariatnya, jangan diterima setengah, jangan ditolak setengahnya. Afatu'minuna biba'di kitab wa takfuruna biba'd. Itu Allah tidak mau ternyata. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan mengkufuri sebagiannya? Harus kita terima semuanya wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jangan setengah-setengah. Oh, kalau ayat tentang poligami enggak mau, kata perempuan. Karena saya tidak mau diduakan. Suamiku hanya buat saya saja. Boleh kita tidak suka di poligami, tapi jangan tolak ayat poligami. Jangan tolak ayat poligami. Jangan tolak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena perasaan kita, kebencian kita terhadap seseorang, kemudian menjadikan kita menolak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya lagi, sekarang yang sudah tersebar ini, siapa yang mengatakan jihad fisabilillah, dia teroris. Habis dia radikal. Ciri-cirinya berjenggot, dia bercadar, kemudian celananya cingkrang dan sebagainya. Dibuat kita, dimanipulasi, kita diadu domba oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menolak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang jihad. Jangan begitu. Jangan begitu. Kita akan menerima apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita telah akui bahwasanya Allah itu adalah Esa, Allah yang telah menurunkan syariat-syariatnya dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mudahkanlah kepada kami jalan untuk selalu menerima dan menjalankan apapun yang Engkau turunkan kepada kami dan syariatkan kepada kami, dan Engkau dan Rasul sunnahkan kepada kami. Itu yang harusnya kita doa wahai kaum muslimin. Kita jangan tolak. Yang ketiga, yaitu tunduk dan tidak boleh mengingkari. Tunduk dan tidak boleh mengingkari. Bunda sentika mai perdomna ebora, kau kailanun daida. Sentape Bapak dohot agak dicau. Kedohot akhir. Apakah kita berani wahai kaum muslimin? Kita tidak berani. Bahkan apalagi kita sudah diperintah seperti itu, ketika dia lewat saja kita tunduk, nggak berani kita bergerak. Ketika lagi asik duduk saja, ada mohon maaf, orang-orang yang mungkin jabatannya hebat, kita anggap hebat, seperti misalnya bupati atau yang lainnya, tiba-tiba datang, apakah kita berani masih ngobrol-ngobrol? Pasti kita langsung berdiri. Untuk apa? Untuk tunduk kepadanya, menghormatinya. Lalu kenapa kepada manusia kita hormat, sedangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak mau hormat wahai kaum muslimin? Ini adalah gambaran. Apakah manusia ini memiliki surga dan neraka? Apakah mereka yang memberi rezeki kepada kita? Apakah mereka yang akan menyembuhkan kita ketika kita sakit? Apakah mereka akan mengabulkan doa kita ketika kita minta? Tidak wahai kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan semua itu. Maka seharusnya ketika syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika apapun yang diperintahkan oleh Allah Azza
segala larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang kelima adalah sebagai konsekuensi kita di dalam mengungkapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu as-sidq, jujur. Kita tidak boleh berdusta. Berdusta maksudnya bagaimana? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lihat Quran surat yang ke-9 ayat 119. Walau dallannahum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Azza wa Jalla menyuruh kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan apa? Dengan betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika disuruh sholat benaran. Jangan main-main ketika sholat. Ketika misalnya kita disuruh untuk berzakat, contohnya kita memiliki 30 sapi. Kalau kita sudah memiliki 30 sapi, maka kita harus mengeluarkan satu ekor kambing. Ya, atau satu ekor sapi. Kita akan keluarkan satu ekor sapi. Kita memiliki 60. Akhirnya harusnya kan 2. Gara-gara kita tidak mau mengeluarkan 2 ekor, kita sembunyikan satunya. Ketika ada yang data, berapa sapinya? Cuma 59. Kita bilang cuma 59. Apa namanya? Tidak jujur. Jujur. Ayo kita ke masjid. Aduh, saya sakit. Padahal nggak sakit. Cuma malas saja atau kecapean. Itu kita tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh-contoh yang lainnya. Ketika kita sudah mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada ilah kecuali Allah, maka berarti kita betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya, dengan penuh kejujuran kepada Allah Azza wa Jalla. Menerima segala syariatnya. Ayo tutup auratnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita, apabila kalian keluar rumah, maka tutuplah aurat kalian, pakailah jilbab sampai menutup dada-dada kalian. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Azza wa Jalla. Kira-kira piting kalian tahu tuh. Sepatu coy sebenarnya. Make up berapa harganya? Jilbab kita tidak mampu untuk membeli. Padahal itu adalah syarat untuk menjaga kehormatan kita sebagai seorang wanita. Jangan beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Mau enggak masuk surga ini? Mau enggak masuk surga? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua umat tutup auratnya berarti tidak mau masuk surga. Kalau seandainya laki-laki tidak mau mengurus baik-baik keluarganya, tidak mau memenuhi kebutuhan keluarganya, tidak mau mengurus rumah tangganya, tidak mau mendidik anaknya, memasukkannya ke pondok-pondok pesantren, membawanya ke guru-guru ngaji, mendidik adab dan akhlaknya, berarti kita yang bisa saya lakukan. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kita mengungkapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Berarti kita apa? Kita tidak boleh mendekati kesyirikan. Dia lawan masakika nanggali usade. Kita atau keluarga kita yang sedang sakit. Jadi ini semua adalah memerlukan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala ibadah yang kita lakukan. Sehingga apapun yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya yang indah. Karena dalam firman Allah Subhanahu dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa Isa bin Maryam nabiyullah wa ruhan alqahu ila Maryam dakhala fi ayyi abwabi al-jannati thamaniyah." Jadi seperti itulah teks hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa yang mengungkapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan menetapkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah ruh yang telah ditiupkan oleh Allah kepada ibunda kita Maria, kepada ibunya Maryam,
surga itu. Yang terakhir yaitu al-mahabbah, kecintaan. Jadi harus kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya ada yang menyuruh kita untuk korupsi, jangan mau. Karena mengambil hak orang itu tidak boleh. Berdasarkan apa? Saya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kalau disuruh untuk berbuka puasa di bulan Ramadan, jangan mau. Walaupun suami yang menyuruh. Walaupun suami yang menyuruh gara-gara tidak sanggup untuk menahan hawa nafsunya, menyuruh untuk berbuka puasa, kita disuruh untuk berbuka puasa, yaitu buat ibu-ibu, jangan mau. La ta'ata fi ma'siyati al-khaliq. Kecintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjut sebentar habis azan atau bagaimana kita tutup. Sekian dulu dari kita semuanya. Ini yang menjadi syarat-syarat di dalam kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalani 7 syarat ini, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mempersilakan kepada kita untuk masuk ke dalam surganya dari pintu mana saja yang 8 pintu surga itu. Semoga Allah menjadikan kita semua penghuni surganya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.